Nanti dia misalnya mau saya aja nggak jadi. Ya, sambil kita menonton video ini, contoh video restitusi yang sudah Burus laksanakan. Coba kita bagaimana keadaan Mbak Nita sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Kenapa kemarin waktu zaman senang kesehatan tapi malah dan diterima dan dipuji. Terima kasih apa tindakan dari Pak Tuhan. Saya akan sampaikan kepada saya dan juga akan menjawab mengenai kemiskinan keuangan pada saat jabatan saya. Saya akan meminta maaf pada teman-teman kemarin yang tidak saya bantu pada saat ujian. Saya yakin lebih baik semangat ya. Tadi sudah ada video contoh kegiatan restitusi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Rustiana. Jadi ada 3 tindakan atau tahapan restitusi, dari menstabilkan identitas, terus validasi, terus yang terakhir ada keyakinan. Untuk selanjutnya di sini ada refleksi dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini berdasarkan standar nasional pendidikan. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu slogan dari guru penggerak. Nah, itu pemaparan dari kami. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab atau tanggapan ya. Tidak harus bertanya. Jadi ada umpan balik, misalkan rekan-rekan memberikan tanggapan atau mungkin punya pengalaman yang lebih ya, pengalaman contohnya di ketika restitusi ini khususnya berbagi atau sharing dengan teman-teman BK, yang ini banyak guru BK yang mempunyai pengalaman di bidang bimbingan. Sesi umpan balik kita buka. Oh ya, tiga penanya ataupun memberi tanggapan, silakan.
Coba Pak, coba. Biar kelihatan. Yang sini. Ya. Canda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Amal Purnomo. Alhamdulillah sebagai warga baru ini terus terang saya sudah tertular. Nah ini mohon maaf Bu Kusma ya. Di mana tertular biasanya itu kan kita merujuk ke sebuah virus ya. Jadi yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu penyaji, Ibu Rustiana dan Bapak Mujianto, bagaimana caranya saya sebagai orang baru, meskipun baru 2 bulan di sini sudah tertular, bagaimana caranya ini semakin menularkan ke semua guru dengan cepat, seperti virus yang menularkan virusnya ketika kita pilek semuanya jadi pilek. Seperti itu dengan cepat. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Rio bahwa yang pertama itu nanti besok Senin kita bisa menularkan kedisiplinan. Begitu ya Pak Rio ya. Nah kemudian yang kedua pertanyaan saya tujukan kepada pihak sekolah yang dalam ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Kepala TU. Apabila semuanya sudah memiliki budaya positif, dukungan apa yang disiapkan yang nanti akan disiapkan oleh pihak sekolah. Misal guru penggerak diberi tambahan vitamin atau calon-calon guru penggerak disemangati ditambahi ya seperti itu. Kira-kira fasilitas apa yang nanti kedepannya akan disiapkan oleh pihak sekolah agar semua guru, semua tendik di SMK Wirosari mempunyai budaya yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amal untuk pertanyaan, baik itu untuk kami dan juga tadi ada pertanyaan untuk kepala sekolah atau yang mewakili ya. Terus mungkin ada tanggapan, masih ada 2 tanggapan atau pertanyaan. Satu dulu. Langsung jawab. Ini langsung jawab Bu. Untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Amal, bagaimana caranya sebagai apa Pak? Orang baru ya, sebagai guru penggerak semakin menularkan ke guru lainnya dengan cepat. Begini Pak, mungkin bisa dengan acara diseminasi seperti ini, dengan pergantian peserta juga bisa, dengan pemaparan pada saat upacara juga bisa, kemudian disisipkan pada saat rapat rutin setiap bulan juga bisa. Kemudian semuanya juga kembali, yaitu dengan seizin Bapak Kepala Sekolah. Untuk pertanyaan yang kedua, saya persilahkan. Mungkin Pak Muji bisa menambahi? Iya, menambahi jawaban dari Bu Rustiana. Jadi mengenai tadi menyebarkan virus-virus positif agar rekan-rekan bisa menggerak dan menggerakkan. Tergerak, bergerak dan menggerakkan ya. Jadi kegiatan ini, jadi guru penggerak itu ya, apalagi kami baru calon guru penggerak. Nah ini tadi sudah menyampaikan Pak Rio bahwa ini rata-rata kan muda. Jadi silakan teman-teman ikut dalam kegiatan CGP ya, mendaftar ya, mudah-mudahan bisa lolos langsung jadi calon guru penggerak. Nah, nanti akan merasakan dan juga akan mendapatkan apa yang bisa ditularkan ke teman-teman. Jadi ya walaupun memang tidak hanya dalam kegiatan CGP ini. Jadi yang namanya menggerakkan atau tergerak itu kan dari diri sendiri. Nanti kalau menggerakkan kita sudah dengan atau menggandeng atau berkolaborasi dengan rekan lain. Terus bergerak itu juga
timbul dari diri sendiri. Kalau yang sudah kami laksanakan agar itu bisa cepat, ya pertama memang harus tergerak membuat inovasi tadi, harus mengajak teman-teman yang lain dengan cara yang mungkin yang sudah dilaksanakan terus langsung mengajak Pak Amal berkolaborasi, terus mengajak rekan guru lain berdiskusi cara membuat misalkan media pembelajaran menggunakan Canva, terus mengajak dengan cara biasanya tuh kalau pengen cepat ya harus dengan kepala sekolah yang membuat kebijakan, artinya agar menggerakkan budaya positif harus ada dukungan dari kepala sekolah. Ya, budaya positif itu timbul kalau hanya kita yang mengajak, saya kira kurang kuat. Kalau atasan yang mengajak, saya kira ya harus ikut ya, itu kan konsekuensi yang ya mungkin cepat itu Pak. Virus yang positif ya harus dari atasan yang mengajak, itu akan lebih cepat. Itu mungkin jawaban dari saya. Oke, saya akan mencoba menjawab, tapi nggak usah dijawab, bisa terjawab oleh Pak Puji. Tadi ada slide ya, slide itu tentang anak itu nggak usah diiming-imingi. Itu nanti kalau kesadaran diri itu akan berjalan sendiri. Sama halnya materi ini tadi. Materi ini adalah pengimbasan atau istilahnya apa ya, penularan hal yang positif ya. Itu dari bergerak, menggerakkan, tergerak ya, bergerak, menggerakkan. Itu kan kesadaran diri, bukan ada stimulus, tidak perlu itu gitu. Ya cuma tadi saya tekankan bahwa kalau itu adalah bergerak, itu kesadaran diri. Masih muda-muda, otomatis jelas itu ada masa yang masih panjang untuk bisa bergerak, menggerakkan. Tidak harus pakai stimulus, harus diiming-imingi, salah. Tapi materinya di situ tidak boleh ada itu. Itu harus bergerak sendiri. Bagaimana mempengaruhi anak itu bisa bergerak sendiri. Kesadaran diri masing-masing. Angkatan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dukungannya ya hanya sekedar apa ya, instruksi mungkin dari kepala sekolah. Nah itu stimulus pancingan tentang musil dana mungkin atau iming-imingan apalah. Itu mungkin ya sekolah kan nggak bisa. Semua itu tergerak dengan sendirinya. Hanya siapa, fasilitas siapa? Fasilitas dari sekolah lah yang ada apa kan gitu. Itu mungkin dari sekolah. Ya instruksi dari sekolah saja kepala sekolah. Mungkin dari kepala sekolah ya tadi sama dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa masih muda itu harus bisa bergerak dan menggerakkan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya di sini nanti tidak bertanya, tapi hanya menilai Bapak Ibu yang sudah menjadi CGP. Dan saya berusaha setiap omongan saya itu menyenangkan orang lain. Iya Pak. Itu prinsip saya seperti itu. Ya setelah saya amati Pak Burus dan Pak Muji selama menjadi CGP ini, perubahannya sangat positif. Mungkin Burus tadi yang sudah menerangkan ada beberapa hal yang kadang-kadang masih dalam proses, ada beberapa hal yang sudah bisa. Memang yang mungkin di sini yang paling saya amati Burus, karena dulunya suka meledak-ledak gitu ya. Saya mohon ini Burus tidak marah ya, karena kenyataannya seperti itu ya Burus ya. Setelah ikut menjadi CGP ini, alhamdulillah sudah mulai reda ini ya. Itu pengamatan saya terhadap
Tulus dan Pak Muji. Intinya semakin membaik. Saya mohon Bapak Ibu yang nanti menjadi CGP bisa mengikuti, mungkin ya sudah tidak mengikuti lagi ya, tapi secara otomatis nanti setelah mendapatkan materi-materi itu, saya kira nanti bisa koridor seperti yang diungkapkan Burus tadi. Nah, dan saya dukung Burus dan Pak Muji. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Dari saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak untuk pemateri Bu Rusdianah dan Pak Mujianto karena telah mau berbagi sharing ilmu yang didapat dari CGP pada kami. Saya pribadi ini sangat bagus sekali deh. Sebelumnya saya pikir sebuah penghargaan itu sesuatu hal yang baik, tapi ternyata juga masih ada segi negatifnya juga. Kemudian terkait dengan restitusi nih, dari pemaparan tadi ternyata ada beberapa langkah yang baru pagi ini saya mengetahuinya. Kemudian semoga kedepannya saya dapat melaksanakannya juga. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah langkah-langkah tersebut harus dilaksanakan secara runtut? Itu yang pertama. Untuk selanjutnya, apakah kita kan setiap di awal pembelajaran atau pertemuan, kita selalu melaksanakan yang namanya kontrak belajar. Apakah hal tersebut juga termasuk ranah restitusi atau konsekuensi? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Diana Amir untuk menyikapi pertanyaan dari Bu Diana Amir, langkah-langkah apa atau langkah baiknya dilaksanakan untuk restitusi atau segitiga restitusi, apakah harus berurutan ataukah boleh acak. Berdasarkan pemaparan kemarin di ruang kolaborasi, alangkah baiknya dilaksanakan secara runtun, yaitu sesuai dengan urutannya. Kemudian mengenai kontrak belajar, apakah sama dengan restitusi? Kalau kontrak belajar itu kan seperti kemauan sepihak nih Bapak Ibu, kontrak belajar. Dan itu biasanya ada tempo, dipakai setahun ataukah dipakai berapa bulan, tergantung di situ mau dipakai berapa. Tapi kalau restitusi itu adalah kesepakatan atau pemikiran dari siswa sendiri yang kita tuangkan dalam suatu keyakinan kelas atau peraturan yang kita tuangkan dalam keyakinan kelas, kemudian ditulis secara bersama-sama, itu pun atas kesepakatan dari siswa, kemudian kan diagendakan dengan ditulis dalam buku dengan tanda persetujuan ada ditandatangani oleh semua warga kelas tersebut. Mungkin Pak Muji ada tambahan? Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari Bu Diana. Jadi untuk yang pertama tadi mengenai segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu memang tahapan harus bertahap. Jadi yang pertama itu kan ada menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu dari menstabilkan identitas itu adalah
langkah yang awal yang ditempuh untuk tadi ketika anak berbuat salah, biasanya kita langsung, kadang kan kita langsung ada konsekuensi seperti ini. Jadi bukan seperti itu. Jadi langkahnya yang pertama kita harus stabilkan dulu. Jadi emosinya harus distabilkan. Jadi saya juga melihat dari guru BK yang melakukan pembimbingan kemarin bersama Pak Hatta. Mana ya Pak Hatta? Iya Pak Hatta. Memang pertama kita harus menstabilkan. Iya benar, saya lihat ketika saya belajar 3 restitusi sudah diterapkan oleh guru BK. Jadi distabilkan dulu emosinya. Jadi secara emosi anak stabil, setelah itu kita laksanakan validasi tindakan. Ya, validasi tindakan ini berisi alasan. Jadi ada alasan anak menggali. Jadi menggali anak itu agar mau berbicara. Setelah stabil emosinya, anak diajak untuk berbicara. Ya, dan dari alasan-alasan apa yang menjadikan anak itu berbuat demikian. Nah, baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi ada keyakinan apa yang sudah, misalkan kita mengingatkan kembali, ada peraturan-peraturan apa yang di sekolah yang sudah kamu langgar apa. Nah itu contoh, misalkan ini keyakinan kalau kita di kelas ya. Di keyakinan kelas, masih ingat dengan keyakinan kelas kita atau peraturan kelas kita atau kontrak belajar kita. Nah, anak akan kembali berusaha mengingat, oh ya ada kontrak belajar ini, tidak boleh misalkan makan di kelas, main HP misalkan, tidak boleh main HP. Tadi misalkan kontrak belajar ya, kan belum jadi keyakinan kelas, masih ada kalimat negatif, misalkan tidak boleh main HP. Tapi ketika pembelajaran tidak dibolehkan, belum dibolehkan main HP, sudah main HP. Nanti ditanyakan kontrak belajar kita apa. Nah terus apa yang tadi kan di video, apa yang sudah kamu langgar dari misalkan dari kontrak belajar kita. Nah, setelah anak itu menyadari kesalahannya, anak itu akan memperbaiki. Perbaikan itu dari diri anak tersebut. Kalau kamu sudah melakukan misalkan melanggar kontrak belajar kita, apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Itu menanyakan keyakinan. Jadi harus secara berurutan. Jadi tahapan-tahapan yang ini memang proses yang harus berurutan. Yang kedua, iya, kontrak belajar tadi beda dengan keyakinan. Kalau kontrak belajar kita membuat, guru itu sudah membuat kontrak belajar secara misalkan secara sepihak ya, belum dengan kesepakatan siswa misalkan. Jadi kalau keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama dengan siswa. Di situ ada guru, ada siswa, bahwa kita yakin misalkan tadi harus tertib, tugas harus tepat waktu. Itu keyakinan kita yang akan dilaksanakan di kelas. Jadi timbul dari diri sendiri, dari murid itu sendiri. Itu dari saya dan Burus. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Mungkin ada yang lainnya? Ada yang lain? Sudah ada? Oh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Jadi di sini di sekolah kita sudah banyak budaya positif yang sudah dilakukan secara bersama-sama. Ada menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum jam pelajaran dimulai, doa bersama, kemudian motivasi pagi, kemudian ada Jumat bersih, ada Jumat bersikir. Mungkin dari pemaparan hari ini Bapak Ibu bisa menambahkan usulannya ke Ibu Waka, menambahkan budaya positif yang bisa kita laksanakan setiap harinya. Kemudian Bapak Ibu semua,
saya memberikan refleksi bahwa segitiga restitusi ini baik sekali untuk kita laksanakan, walaupun saya juga masih belajar dan masih proses. Jadi mohon Bapak Ibu, tadi sudah ya, guru BK sudah melaksanakan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa saya teruskan secara rutin, secara terus-menerus, kemudian bisa berdampak positif untuk saya pribadi, anak-anak atau peserta didik kita, kemudian berdampak positif untuk Bapak Ibu guru semua, untuk kemajuan SMK Negeri tercinta. Bapak Muji mau menambahkan refleksinya? Ya, menambahkan sedikit. Jadi tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu yang sudah saya pelajari dari modul 1.4 ini, memang itu akan timbul ataupun budaya positif seperti restitusi, terus ada keyakinan kelas, itu memang membutuhkan proses. Jadi proses-proses yang baik tadi ya dimulai dari diri sendiri. Jadi dimulai diri sendiri tergerak, terus sekeliling kita harapannya juga akan tergerak. Misalkan murid di kelas, jadi dari omongan positif atau kata-kata positif memberikan dampak positif ke anak. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga saya aja ya Bu untuk mengatakan slogan guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bersama-sama ya. 3, 2, 1. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke Bapak Ibu, atas untuk kita semua. Untuk hari ini terima kasih sekali. Semoga apa yang kita paparkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup untuk kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.